guys, welcome to our channel The Great ID. Kali ini aku akan review buku Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens. Yuval Noah Harari ini seorang sejarawan. Buku-buku yang ditulis perihal sejarah. Kali ini aku akan menjelaskan tentang Sapiens. Buku ini menjadi bestseller di tahun 2018. Buku ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada revolusi kognitif, kedua revolusi kedua revolusi pertanian, ketiga masa transisi, keempat baru revolusi sains. Nah, di revolusi kognitif ini di bab pertama ada beberapa yang dibahas. Pertama tentang asal-usul makhluk hidup atau asal-usul sapiens. Sapiens ini awalnya dia adalah keturunan dari manusia purba yang pertama, yaitu Afrika. Bahasan kedua di revolusi pertanian ini menjelaskan tentang tulisan. Sapiens memang memiliki kapasitas otak yang lebih besar. Dia juga memiliki kemampuan berpikir yang cemerlang. Dia memiliki daya ingat yang luar biasa. Namun untuk mengabadikan ingatannya, dia memerlukan tulisan. Untuk itu di revolusi pertanian ini dia mulai menulis, entah itu simbol, tulisan yang abstrak. Yang jelas untuk mengabadikan pikirannya, dia mulai menulis di revolusi pertanian ini. Pembahasan terakhir tentang mitos. Di revolusi pertanian, mitos digunakan untuk memperkuat kepercayaan yang telah dibentuk Sapiens pada masa revolusi yang pertama, revolusi kognitif. Mitos ini akan berkembang di masa-masa pertanian, di masa transisi, apalagi di masa revolusi sains bagian terakhir. Mitos ini sangat memiliki kemampuan yang luar biasa mempengaruhi Sapiens di masa yang mendatang. Terus di bagian ketiga, yaitu masa transisi. Sebenarnya dalam buku Sapiens ini tidak dijelaskan itu masa apa, tapi saya mengartikan ini sebagai masa transisi, di mana Sapiens mengalami perkembangan yang besar, kemajuan yang besar di masa-masa ini. Apa sih sebenarnya yang didapat Sapiens di masa transisi ini? Yang pertama adalah uang. Sapiens kalau di masa revolusi kognitif, dia mencari makanan dengan berburu dan mengumpul. Di masa pertanian, dia mulai membuka lahan pertanian. Sedangkan di masa transisi, tentu dia membutuhkan alat tukar sebagai sarana untuk memiliki bahan yang dia butuhkan. Apa perantara itu? Perantaranya adalah uang. Uang yang dimaksud bukan seperti uang di abad modern ini, tapi uangnya masih berupa koin, logam berharga seperti itu. Nah, setelah uang, dalam masa transisi ini dia membentuk imperium. Kalau di masa sekarang, imperium itu ibarat negara jika di Indonesia, United Kingdom jika seperti di Inggris. Jadi imperium ini adalah suatu koloni atau kumpulan orang-orang atau wilayah yang diduduki oleh Sapiens. Nah, yang terakhir dalam pembahasan transisi itu ada agama. Agama yang dimaksud bukan lagi anima atau kepercayaan terhadap roh, tapi agama yang sudah mulai dari monoteis, politeis, dan kembali lagi di monoteis. Kepercayaan terhadap satu Tuhan yang diyakini oleh Sapiens. Tapi di akhir pembahasan Harari ini, ia menyebut bahwa Sapiens memiliki agama baru di masa transisi ini.
apa itu agama baru, agama yang diyakini oleh masyarakat yang akan datang, yaitu agama kapitalis. Lanjut di bagian terakhir, yaitu revolusi sains. Di revolusi sains ini topik besarnya adalah immortal. Immortal itu keinginan untuk hidup abadi. Itu adalah cita-cita sapiens di revolusi sains. Nah, di tujuan immortal ini dia memiliki suatu kebutuhan untuk menunjang apa itu immortal. Tentu saja dia membutuhkan uang dan sains. Uang, dia mampu menopang sains untuk untuk sampai pada ke tujuannya, yaitu immortal. Uang dan sains akan menciptakan suatu negara baru, atau jika di masa transisi kita menyebutnya imperium, kita akan menyebut negara ini sebagai kapitalis. Nah, apa sih kapitalis? Kapitalis ini orang yang memiliki modal untuk menguasai apapun di revolusi sains ini. Lalu kapitalis ini memproduksi segala barang yang dibutuhkan oleh sapiens, dan sapiens akan jatuh pada konsumerisme. Dia memanfaatkan apapun, dia membeli apapun untuk kebutuhannya. Sebenarnya dikatakan konsumerisme, iya, karena dia membeli apapun untuk segala kebutuhannya. Bagian 4, revolusi sains. Di revolusi ini kita akan berbicara tentang tujuan sapiens. Apa sih tujuan sapiens? Yaitu immortal. Immortal adalah keinginan sapiens untuk hidup abadi. Kenapa seperti itu? Karena sapiens menjadikan kematian sebagai momoknya. Nah, untuk menunjang keabadian, dia membutuhkan material untuk sampai pada tujuan itu. Apa itu material yang dibutuhkan? Yang pertama adalah uang, kedua adalah sains. Uang digunakan sebagai fondasi, dan sains digunakan sebagai alat. Action! Jangan lupa untuk simak review buku selanjutnya di Dekret IP. See you next time. Bye!